Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Nah, di video kali ini kita bakal kembali ngebahas soal AKL 1 itu untuk TM12. Nah, di sini aku bakal ngebahas terkait sama soal UAS tahun lalu, itu soal nomor 2. Jadi sebenarnya ini hmm, langkahnya nggak panjang, ya kayak gitulah. Jadi sebelum kita mulai video kali ini, pembahasan kali ini, aku harapkan teman-teman udah berdoa dulu masing-masing, jadi videonya bisa di-pause dulu dan silakan berdoa. Supaya apa yang kita pelajari itu makin, supaya ngena, supaya nempel gitu loh. Oke, udah silakan berdoa dan kuasumsikan udah selesai berdoa nih, kan udah di-pause. Nah, ini pembahasannya, apa ya, kayak ini aku coba ngerjain dan kayak gini, kalau misalkan ada kekeliruan, mohon maaf, teman-teman juga bisa konfirmasi langsung ke aku gitu, kalau misalkan aku emang ada yang keliru atau ada yang salah kayak gitu. Jadi langsung aja aku jelasin buatanku kayak gitu. Gimana aku ngerjainnya, oke? Jadi kita baca dari soalnya dulu. PT Panda memiliki 90% saham beredar PT Angan sejak tahun 2017. Berarti si P ini induk dan Angan itu anak. Sejak tahun 2017. Nilai akuisisi adalah 540 juta. 540 juta. Nah, ekuitas PTS terdiri dari modal saham 200 juta dan saldo laba 340 juta. Oke, berarti book value net asset-nya si S adalah 540 juta. Nah, dari investment cost 540, kita cari 100%-nya dulu atau implied value-nya, dapatlah 540 dibagi sama 90%, dapatlah 600 juta. Terus dicari selisihnya sama book value net asset-nya, dapatlah excess value sebesar 60 juta. Terus, akuisisi tersebut memunculkan selisih nilai yang diidentifikasi sebagai aset teridentifikasi sebagai berikut. Nah, ada under value inventory atau persediaan itu adalah 40 juta. Oke, inventory itu under value 40 juta. Over value, under value tanah 100 juta. Dan over value building atau bangunan adalah 80 juta. Oke, buildingnya over value. Terus persediaan tersebut telah terjual habis pada akhir 2017. Oke, ini pembelian di 2017. Maksudnya ini info 2017 dan ini terjual habis di 2017. Sementara bangunan ditaksir masih memiliki masa manfaat selama 16 tahun. Oke, berarti amortisasi per tahunnya adalah 80 juta dibagi sama 16 tahun, yaitu adalah 5 juta per tahunnya. Selanjutnya, pada 2 Januari 2018, PT Angan menerbitkan 10% obligasi yang parnya itu 100 juta. Terus bunga dibayar pada tiap tanggal 2 Januari dan juga 2 Juli dalam masa utang 5 tahun. Berarti kita tahu tenornya itu 5 tahun. Nah, dia kan dikasih tahu semi annually itu setiap 2 Januari sama 2 Juli. Berarti untuk tenornya kita kali 2, dapatlah 10. Terus tingkat bunga pasar atau YTM-nya itu adalah 12%. Berarti kita bagi 2 karena kita perhitungannya semi annually, itulah 6%. Terus selanjutnya dikasih tahu juga kalau contractual rate atau apa sih istilahnya yang rate di bonds-nya itu adalah 10%. Itu berarti adalah kita bagi 2 itu 5%. Selanjutnya, PT Angan mencatat utang obligasi tersebut pada nilai buku dan menerapkan metode amortisasi bunga efektif. Manajemen PT Angan mendesain obligasi ini sebagai utang yang hanya akan dilunasi hingga jatuh tempo tiba atau design as held to maturity. Oke, berarti dia penerbitannya di 2 Januari 2018. Terus yang punya obligasi itu si Angan atau si S. Maksudnya si anak perusahaan. Terus, pada 3 Januari 2019, PT Panda memiliki, 3 Januari ya Dinas, 3 Januari, terus dia terbitnya 2 Januari 2018, belinya 3 Januari 2019. PT Panda atau si P membeli 40% obligasi PT Angan dari pihak ketiga. Oke, berarti si P membeli obligasinya si S. Berarti ini termasuk transaksi upstream atas bonds payable. Terus porsi yang dibeli si P adalah sebesar 40%. Tingkat bunga pasar yang berlaku pada tanggal transaksi adalah 11%. Berarti karena ini semi annually, langsung aja kita bagi 2. Jadi 11% dibagi 2 itulah 5,5%. Terus selanjutnya, kita kan tahu parnya itu 100 juta. Berarti ketika kita
ketika si P beli 40%, berarti kan parnya itulah 40 juta. Oke, 40% dikali sama 100 juta. Terus YTM-nya berapa? YTM-nya 8. Kenapa? Karena 2 Januari, itu kan tadi kan dibilang tenornya 5 tahun kan. Terus dari 2 Januari 2018 ke 3 Januari 2019 itu kan udah lewat 2 kali pembayaran tuh. Nah, makanya tinggal dikurangin 2 aja, dapatlah 8. Sebenarnya kalau mau dibikinin tabel juga bisa, jadi ini kalau 2 Januari 2018 itu kan kalau kita hitung ke sini tuh 5 tahun kan sampai 2023, terus ini 10. Nah, kok nggak kelihatan ya? Nah, ini kan kalau kita hitung tuh ada 10 kali pembayaran. Nah, terus kalau misalnya dia belinya di 3 Januari, berarti kan pembayarannya sisa dari 2 Juli 19 sampai 2 Januari 2023 itu kalau dihitung tuh ada 8. Gitu. Selanjutnya, ini udah. Nah, ini tuh data terkait sama laba bersih dan dividen dari CS. Perhitungan nilai kini dari transaksi obligasi soal menggunakan pendekatan angka nilai kini 4 angka 8. Oke, ini datanya. Jadi net income sama dividen S dari tahun 2017 sampai 2020. Ini datanya. Terus lanjut aja. Nah, ini kan langsung diminta soalnya ya. Jadi kita diminta untuk kita ngitung berapa sih pendapatan investasi si P tahun 2017, 18, 19, 20 kalau misalnya pakai metode biaya kayak gimana, terus metode ekuitas gimana. Terus selanjutnya menghitung beban non pengendali atau non-controlling interest di tahun 2017, 18, 19, dan 2020. Terus bikin jurnal eliminasinya. Nah, itu kita bikin ketiga soal ini dengan pakai dua metode, yaitu metode biaya sama metode ekuitas. Oke, sebelum ke situ kita bikin dulu aja apa namanya tabel amortisasi bonds payable-nya. Nah, ini kan dia terbitnya di 2 Januari 2018. Berarti kita tinggal cari aja nih present value-nya berapa. Tinggal dimasukin aja kan, berarti rate-nya itu 6%, YTM-nya 6%, terus NPER-nya itu adalah tenornya itu 10, terus PMT-nya berarti par dikali sama contractual rate, terus future value itu atau nilai parnya, nanti nilai akhir ketika pembayaran, itu kan 100 juta. Nah, terus type-nya 0, karena dibayar di akhir tahun, di akhir periode gitu. Lanjutnya, tinggal masukin aja nih kayak biasa, jadi tinggal YTM atau, aku lupa ya. Berarti di sini cash paid, terus di sini cash receipt. Oke, berarti cash paid-nya tinggal, kan ini kan sama kan, setiap tenor, setiap jatuh tempo pembayaran, itu kan berarti tinggal 100 juta dikali 5%, dapatlah 5 juta. Terus interest expense tinggal YTM dikali sama carrying value, itu berarti kan 6% dikali carrying value-nya sebelumnya, dapatlah ini. Terus amortisasi tinggal selisihnya aja. Nah, karena ini diskon, karena ini diskon, kenapa? Karena dia kan kayak kontraktual rate-nya 5%, sedangkan bunga di pasar 6%. Berarti kan dia di bawah harga, bukan, dia itu di bawah rate pasar. Nah, kalau dia di bawah rate pasar, berarti dia terbit secara diskon. Makanya nanti amortisasinya akan menambah, supaya hasil akhirnya adalah 100 juta. Nah, ini tinggal di copy aja ke bawah. Terus untuk si P, si pembeli atau si induk, itu kan catatnya sebagai debt investment atau investment in debt, boleh-boleh aja. Nah, lihat dia adalah pembeliannya di 3 Januari 2019. Berarti kan kita tinggal cari present value-nya kayak caranya tadi aja, tapi pakai keterangannya si P. Berarti kan tinggal apa nih? Rate-nya 5,5, terus NPER-nya 8, PMT-nya ini 2 juta. Future value itu adalah parnya yang nanti akan didapatkan itu adalah 40 juta. Dapatlah 38.733. Nah, untuk ini, apa namanya, cash receipt bisa tinggal 5% dikali sama 40 juta, atau bisa juga 40% dikali sama 5 juta, dapatlah 2 juta. Itu, nih interest revenue juga sama, tinggal YTM dikali sama carrying value, terus amortisasi selisihnya dan carrying value-nya nanti akan menambah amortisasinya akan menambah carrying value-nya gitu, karena dia juga terbit secara diskon. Oke, ini tinggal di copy aja ke bawah. Selanjutnya, ini perhitungan dividennya. Jadi, ini kan ngambil dari data tadi kan. Nah, ini dividennya untuk 2017 itu adalah 60 juta.
Dan selanjutnya, berarti untuk induk sama NCI tinggal dialokasikan aja proporsional sebesar berapa sih kepemilikannya. Nah, tadi kan induknya punya 90%. Berarti 90% dari total itu untuk induk dan 10% untuk NCI. Gitu. Ini biasa. Selanjutnya, ini untuk nanti menggampangkan kita ketika nyari income from S sama nanti untuk jurnal eliminasinya. Nah, dia kan bonus payable ini terbit 2 Januari 2018. Tapi itu tuh belum dibeli sama induk. Tadi kan nggak ada nih terkait sama CRB-CRB-an. Nggak ada. Oke, berarti 2018 kosong. Nah, ini untuk perhitungan 2019. Dia kan dibeli sama si P itu kan 3 Januari 2019. Berarti untuk 2019 dia udah mengakui itu entah gain atau loss dari konstruksi retirement bonus payable-nya kan. Nah, berarti untuk 2019 ini kan maksudnya ini selama 2019 ya. Jadi mungkin di sini bakal agak membingungkan. Jadi ini untuk perhitungan di 31 Desember 2019. Oke. Berarti ketika kita mencari nilai bonus payable di 31 Januari 2019, kita kan tinggal ngambil dari berapa sih carrying value-nya dia di awal Januari 2020. Nah, itu kan kalau diakui sama si penjual atau si penerbit itu kan sebenarnya carrying value-nya per 2 Januari 2020 itu kan 95 juta. Nah, tapi kan di sini kita mau membandingkan sama si S gitu. Jadi tinggal dikali sama proporsi yang dibeli sama si S. Maaf, proporsi yang dibeli sama si P gitu. Makanya tinggal 95 juta dikali sama 40%. Dapatlah 38 juta. Nah, terus sedangkan berapa sih debt investment yang diakui atau dicatat sama si P? Itu kan 39 juta nih per 2 Januari 2020. Nah, selisihnya dapatlah ternyata ada loss gitu. Jadi bonds payable-nya di debit 38, debt investment-nya di kredit nanti 39, berarti kan selisihnya itu ada di sisi debit, itu makanya dia loss. Terus selanjutnya untuk interest revenue selama 2019 itu sama juga. Jadi berapa sih yang diakui sama si P, si pembeli, itu interest revenue kan berarti selama 2019 kan karena sebenarnya ini kan 2 Januari, sedangkan ini 3 Januari. Itu cuma selisih 1 hari itu nggak apa-apa. Maksudnya dia kan nanti kan perhitungannya dari 2 Januari ke 2 Juli. Jadi ini kayak masih dianggap satu semester gitu loh, karena cuma beda 1 hari aja. Berarti kan yang diambil interest revenue-nya selama 2019 adalah ketika dia menjurnali 2 Juli 2019 sama ketika dia menjurnali 31 Desember 2019. Makanya ini diambil keduanya, gitu. Terus untuk interest expense juga sama, itu adalah interest expense di 2 Juli 2019 dan di 2 Januari 2020. Nah, terus setelah ditambah, itu baru dikaliin sama persentase yang dibeli sama si P, gitu. Terus, nah kan udah dapat tuh interest revenue, interest expense-nya. Nah, tinggal dicari sama selisihnya aja, gitu. Selisihnya dapatlah ternyata loss juga 249, gitu.